Api dari lilin sudah menyala. Layaknya api kecil, kita tidak pernah tahu apakah ia akan terhembus atau ia akan kehabisan bahan bakar. Kita hanya bisa menjaga. Bumi hangus. Di bumi yang hangus, hati selalu bertanya, apalagi kita punya? Berapakah harga cinta? Di bumi yang hangus, hati selalu bertanya, kita harus pergi kemana? Di mana rumah kita? Di bumi yang hangus, hati selalu bertanya, bimbang kalbu oleh cedera. Di bumi yang hangus, hati selalu bertanya, hari ini maut giliran siapa? Karya W.S. Rendra. Seru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Menjawab seruanku waktu siang dan waktu
Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, di tengah suasana yang semakin membuat kami takut, membuat kami gentar, layaknya lilin yang lemah, kami percaya Engkau menguatkan kami. Dan dari sana kami akan datang Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu, kasih-Mu yang selalu menguatkan kami, menjagai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan siapkanlah hati dan pikiran kami. Belum puas rasanya kita berdialog dengan apa yang terjadi pada masa-masa akhir ini. Di awal bulan kita dikejutkan dengan sebuah peristiwa yang begitu besar, yaitu sebuah pesawat yang mengangkut banyak orang harus terjatuh dan kehilangan. Lalu sebuah gempa yang besar terjadi di daerah saudara-saudara kita yang berada di wilayah Indonesia Tengah. Belum selesai dengan perkara itu, ancaman banjir dan lain sebagainya macamnya hadir. Dan akhir-akhir ini situasi yang masih berada dalam diri kita dari tahun 2020, yakni pandemi Corona, semakin mencengangkan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita baca bersama untuk melihat apa yang terjadi dalam kisah kita dalam beberapa hari ini. Kita buka dari Pengkhotbah 9. Akan saya bacakan dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi sekalian, nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun orang yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan, dan kebebalan ada di dalam hati mereka seumur hidup, dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagia mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, setiap hal yang terjadi di akhir-akhir ini membawa kita dalam perenungan. Mungkin sudah akhir zaman, sudah banyak mulai, bukan hanya tokoh-tokoh agama, bukan hanya pendeta-pendeta, tapi juga mungkin banyak sekali tokoh-tokoh kiai atau ulama yang juga sedang mengalami hal yang sama, harus meregang nyawa karena suatu hal yang tidak selesai-selesai kita alami. Lalu pada akhirnya kita larut dalam ketakutan kita yang sungguh luar biasa. Apakah memang Tuhan sudah meninggalkan kita? Ataukah ini memang benar-benar sudah menuju pada suatu penghayatan akan akhir zaman? Apakah memang kita harus menghadapi semuanya ini? Dari sinilah
Saya teringat bagaimana setiap orang yang sudah hadir dalam kehidupan kita, bagaimana setiap orang yang sudah ada dalam diri kita dan perlahan satu persatu meninggalkan kita. Masih terkenang dengan dalam memori kita bagaimana saudara-saudara kita di tahun 2020 harus meregang nyawa. Dan beberapa hari ini, beberapa dari kita harus kehilangan anggota keluarga, harus kehilangan orang yang dikasihinya. Ya, kehilangan, kematian bukanlah suatu hal yang mudah. Namun apa yang dikatakan kembali oleh pengkhotbah 9 bacaan kita pada hari ini adalah ternyata nasib semua orang sama. Baik itu orang yang baik, baik itu orang yang berhikmat, baik pun orang yang fasik, orang yang jahat, setiap orang yang hidup di bawah matahari memiliki nasib yang sama, yaitu kehidupannya berada di tangan Tuhan. Apa yang mungkin dapat dan akan kita lakukan sebagai pribadi yang masih hidup, sebagai pribadi yang masih menjaga diri dengan suatu kesadaran yang ada? Ayat 5 sendiri berkata, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Dan ayat keempat, tetapi siapa yang termasuk orang yang hidup punya harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Suatu kata-kata yang mungkin bagi kita, wah ini kasar sekali, tetapi itulah realita yang jelas Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Masih ada kesempatan, masih ada suatu masa ketika kita bisa pulih. Masih ada suatu harapan yang dapat membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang dapat menolong sesama, menjadi pribadi yang dapat terus-menerus berbuat baik. Bukan hanya larut ke dalam kesedihan yang begitu mendalam. Saat ini banyak dari kita yang mungkin berada dalam posisi yang semakin takut, semakin tidak tahu harus berkata apa. Namun Bapak Ibu yakin dan mengingat, teman-teman kita, orang-orang yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita, perjalanan mereka sudah selesai. Kita harus dan akan terus menjalani kehidupan ini. Kita akan terus berada dalam situasi yang membuat kita bingung, bukan hanya mungkin di tahun 2020, 2021, tetapi akan seterusnya kita akan ada dalam dialog ini, dialog kebatinan antara susah, senang, penderitaan, kehidupan, kematian, hal-hal yang tidak akan pernah selesai. Baiklah kita mengingat, baiklah kita sadari betul bahwa Tuhan ada. Dia tidak meninggalkan kita, tetapi Dia ikut menderita bersama kita. Tidak berarti kita melupakan orang-orang yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita, tetapi biarkanlah semangat mereka hidup dalam kehidupan yang saat ini kita jalani. Biarkanlah semangat mereka tidak mati, tetapi ada dalam setiap permohonan kita. Mari kita pulih. Mari kita satukan hati dan pikiran kita, menjaga diri, menjaga sesama, berdoa untuk diri, berdoa untuk sesama, dan biarkanlah kita sadar bahwa dalam kehidupan yang tidak pasti, kita layaknya lilin ini. Dapat mati kapan saja, karena angin yang sepoi-sepoi, atau mungkin karena sengaja dimatikan, atau mungkin karena kehabisan bahan bakar, kita tidak pernah tahu. Baiklah, Tuhan menjaga kita, Tuhan memberkati kita.
dan mengingat setiap apa yang sedang kita lakukan. Sebuah lagu untuk semakin mengingatkan kita dan menguatkan hati kita bahwa kita menantikan pemulihan yang besar. Dinyanyikan beberapa bulan lalu oleh saya dan teman yang sekarang sedang berproses pendeta di DKI Kutoarjo. Lekas pulih. Gaji saya aja itu dibuat makan sehari-hari bapak saya sama anak saya juga. Terkait peniadaan kegiatan sosial, termasuk penutupan sementara aktivitas pasar di kawasan Taman Kirana, Kecamatan Soleh. Aku tahu mereka berdusta. Kita tidak baik-baik saja, tapi dengan segenggam harapan, tubuh ini mencoba bertahan. Di nafas yang tersisa, Sayup terucap doa, ku takkan hidup selamanya, namun tak pernah siap berpisah. Tidak apa-apa, menangislah. Itu tak menjadikanmu lemah. Semuanya memiliki hikmah. Tuhan Maha Baik, percayalah. Di nafas yang tersisa, sayup terucap doa, ku takkan hidup selamanya, namun tak pernah siap berpisah. Pada Jumat petang pekan lalu, mereka terusir dari rumah indek. Mau maghrib, udah puter-puter, nggak ada sama sekali. Total pasien terjangkit virus corona adalah 355 orang. Lekas pulih, lekas pulih, lekas pulih, kita lekas pulih, lekas pulih, lekas pulih, kita mari kita berdoa. Bagi saudara-saudari kami, teman, orang tua, kenalan, setiap orang yang saat ini sedang mengalami hal yang membuat jiwa mereka mati, pikiran mereka mati, bahkan atau hal-hal yang lain, Tuhan. Tuhan yang ingat, Tuhan yang memberikan kekuatan. Karena kami sadar dan kami percaya, Tuhan, memang kami adalah debu. Namun dari sana kami sadar bahwa kami ingin pulih.
bahwa dari setiap hal yang ada ini, sebuah penderitaan bertubi-tubi ini, Tuhan menemani. Kami sekali lagi Tuhan sadarkan bahwa kami adalah makhluk yang kecil, layaknya lilin, yang perlu Kau jaga dan setiap saat dapat padam kapan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan ingatkan kami, Tuhan jagai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa.